saya Tiara Ayu Sari dengan MPMA 1A02059 dari kelas 2B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di sini kita akan belajar yang pertama itu tentang konsep dasar manajemen perguruan tinggi dan pendidikan tinggi. Lalu yang kedua, penyelenggaraan pendidikan tinggi. Yang ketiga, manajemen perguruan tinggi. Yang keempat, dimensi makna perguruan tinggi. Yang lima, perguruan tinggi dan tantangan globalisasi. Konsep perguruan tinggi yang dimana menurut peraturan pemerintahan Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tentang pendidikan tinggi. Di sini tujuan pendidikan tinggi adalah menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, atau memperkaya hasanah ilmu, pengetahuan, teknologi, dan kesenian, lalu mengembangkan dan memperluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian, serta mengupayakan penggunaan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional. Selain tujuan pendidikan, konsep perguruan tinggi juga menyelenggarakan pendidikan tinggi, pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan. Penyelenggaraan perguruan tinggi yang dimana sudah disebutkan terdapat pada Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 1999 tentang pendidikan tinggi mengatur bahwa penyelenggaraan perguruan tinggi dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Ketentuan tampaknya dimasukkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggaraan pendidikan tinggi. Jadi ada semacam jenjang penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang kedua yayasan. Manajemen perguruan tinggi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ada perencanaan, lalu ada penggerakan, lalu ada pengorganisasian, lalu ada pengawasan. Setelah kita sebutkan beberapa jenis manajemen perguruan tinggi, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan di sini perencanaan program kerja, termasuk perencanaan anggaran bukan merupakan hal baru bagi perguruan tinggi, baik perencanaan 5 tahun maupun perencanaan tahunan. Lalu kedua ada fungsi pengorganisasian, termasuk fungsi pengisian staf yang sesuai untuk setiap tugas atau kedudukan. Lalu 3. Tugas penggerakan adalah tugas menggerakkan seluruh manusia yang bekerja dalam suatu perguruan tinggi agar masing-masing bekerja sesuai dengan yang telah ditugaskan dengan semangat dan kemampuan maksimal. Lalu keempat, pengawasan adalah pengamatan dan pengukuran apakah pelaksanaan dan hasil kerja sudah disesuaikan dengan perencanaan atau tidak. Perguruan tinggi dan pengaruh globalisasi menurut Atkinson tahun 2011. Globalisasi bagi perguruan tinggi pun merupakan kekuatan mengubah perguruan tinggi dari suatu institusi yang memonopoli ilmu pengetahuan menjadi suatu lembaga dan antara sekian jenis organisasi yang menyediakan informasi dan
dari suatu institusi yang selalu dibatasi oleh waktu dan geografi menjadi suatu lembaga tanpa batasan. Dengan demikian, bagi perguruan tinggi, globalisasi sebagai berikut. Yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, universitas sudah tidak memonopoli produksi ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dalam lingkungan baru suatu organisasi, baik universitas maupun pemberian jasa informasi lainnya, dapat memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, di perguruan tinggi ada dampak yang perlu diantisipasi dan tantangan yang perlu dihadapi sebagai berikut. Yang pertama, tantangan pada pengelolaan. Kedua, tantangan pada nilai. Ketiga, tantangan pada proses belajar mengajar. Teman-teman, materi kita sudah habis pada bab 5 ini. Terima kasih sudah menonton video. Sampai ketemu di bab selanjutnya.